berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Banyak terima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk berinformasi tentang budaya bergerak di sekolah ini. Menjarah kelautan, karena saya tahu Bapak Ibu guru di sini sebagian besar senior saya. Jadi saya tidak bermaksud untuk menggurui atau misalnya ada yang merasa saya merasa lebih pintar, tidak sama sekali. Saya di sini hanya ingin berdiskusi tentang budaya positif yang saya dapat dari pendidikan Indonesia. Jadi saya sekarang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan ke-9. Dan ini adalah salah satu tugas saya untuk mendefinisikan budaya positif. Kita langsung saja. Ini dari ketiga pernyataan ini, apakah ibu guru setuju dengan ketiga pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju. Jadi hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju. Kemudian nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju sekali. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju. Inilah yang akan sebagian besar yang akan saya bahas hari ini tentang hukuman, kemudian penghargaan, pemberian penghargaan sebagai motivasi, dan kemudian budaya positif tentang hukuman dan konsekuensi. Oke, sebelum lanjut, saya mau ajak ibu guru dulu untuk bermain. Jadi bermain dengan teman di sampingnya. Genggam tangannya sebelah kanan. Terus bayangkan yang digenggaman ini adalah hal yang paling penting dalam hidup ibu guru. Ya, genggam tangan ibu. Bayangkan hal yang di dalam tangan ini adalah hal yang paling berharga. Jadi yang paling berharga di hidup Bapak Ibu, baik itu barang ataupun sesuatu. Kemudian tangan yang kirinya silakan membuka genggaman teman di sebelah. Yang tangan kiri, ya silakan dibuka, dibujuk, dipukul, dirayu, terserah. Oke. Dari permainan ini apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ada yang berhasil membuka? Ada yang berhasil membuka? Ya, dibuka sendiri. Ada yang berhasil atau ada yang tetap ditutup? Walaupun dicoba dirayu, dipukul, tetap ada ya? Ada yang tertutup? Nah, inilah ilusi yang disebut dengan ilusi kontrol, Ibu. Jadi ilusi kontrol. Jadi yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita beranggapan bahwa kita bisa mengontrol murid, tapi pada kenyataannya sebenarnya tidak bisa. Sama dengan seperti permainan tadi.
kita lakukan, kalau kita tidak berniat untuk membuka, maka kita tidak akan membuka tangan kita. Mau dipukul, mau dirayu, mau dibujuk, tidak akan terbuka ini. Tapi begitu juga dengan murid. Jadi murid, walaupun kita rayu, kita pukul, kalau dia menutup dirinya untuk tidak mau dikontrol, maka itu tidak akan terjadi. Maka muncullah nama nakal. Kita sebut nakal. Itu sebenarnya karena dia tidak membiarkan dirinya untuk dikontrol. Sana dulu sebentar. Kemudian ada ilusi bahwa penguatan positif efektif dapat bermanfaat. Penguatan positif maksudnya seperti memberikan hadiah, memberikan pujian, alih-alih mengapresiasi tapi kita memberikan pujian. Akhirnya anak itu mungkin dapat manfaatnya kita pada saat kita memberikan hadiah. Misalnya anak, oh karena saya ibu guru kasih hadiah jadi saya mau belajar. Tapi apakah ini akan jangka panjang manfaatnya? Tentu tidak kan. Jadi hanya diberikan hadiah dia akan belajar. Tapi ketika dia tidak bertemu lagi guru yang memberikan hadiah ini, dia tidak belajar lagi. Nah itu namanya ilusi penguatan positif efektif. Jadi sebenarnya tidak efektif. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Benar nggak? Kalau saya biasanya dulu itu sering bilang begini, ibu ini sudah capek nak, berhenti dulu. Jadi membuat anak merasa bersalah. Ya. Membuat anak merasa bersalah itu efektif sejenak. Dalam jangka pendek itu efektif. Anak-anak akan merasa bersalah dan kemudian menuruti apa yang kita katakan. Tapi pertemuan berikutnya akhirnya dia tidak merasa bersalah lagi, mengulangi lagi apa yang dia. Kemudian ada ilusi keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita merasa bahwa karena kita sudah dewasa, kita sudah tahu semuanya, jadi kita cenderung memaksa anak-anak tidak boleh begini, harus begini. Jadi pada kenyataannya anak-anak justru dipaksa, justru semakin kemauannya semakin apalagi patoran. Ya. Oke. Inilah yang akan saya bahas hari ini. Kemudian ini untuk merubah itu, jadi kita merubah paradigma menyukseskan ke teori kontrol. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Dari kita berpikir bahwa kebutuhan anak-anak semua sama menjadi kebutuhan semua anak-anak itu berbeda. Jadi setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda. Itulah kenapa sekarang kurikulum Merdeka itu ada namanya pembelajaran diferensiasi. Jadi anak-anak diberikan diagnostik dulu, asesmen diagnostik untuk mengetahui kebutuhannya. Nah ini, kita harus merubah bahwa anak-anak itu punya kebutuhan yang berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kita harus merubah bahwa semua anak memiliki gambaran yang berbeda. Jadi ketika kita menjelaskan di depan, kita tidak boleh bahwa ketika anak menjelaskan seperti ini, oh ini begini maksudnya. Jadi walaupun gambarannya berbeda dari apa yang kita harapkan, kita tidak boleh beranggapan bahwa hal yang misalnya satu apa yang kita menurut kita benar itu yang kita yakini, tidak. Tapi kita harus merubah anak memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpendapat sama dengan kita. Dirubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, itu dirubah dari stimulus respon bahwa oh ini anak melakukan kesalahan menjadi dia melakukan itu karena memiliki tujuan. Oke. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya berubah menjadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi tidak ada yang bisa mengontrol diri kita. Begitu juga anak. Dia tidak akan, kalaupun misalnya begini, anak mengikuti apa yang kita perintahkan itu karena dia membiarkan dirinya untuk dikontrol. Dia membiarkan dirinya untuk dikontrol. Tapi kalau dia tidak membiarkan dirinya untuk dikontrol, maka akan terjadi yang namanya itu tadi, tidak badengar, nakal. Nah ini, jadi kita rubah menjadi kita berpikir bahwa memang semua anak itu tidak bisa kita kontrol. Kemudian pemaksaan pada saat bujukan gagal. Ini kalau biasanya kalau
biasa dipaksa. Ini dirubah menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah menjadi model berpikir menang-menang. Sebelum lanjut, ini ke disiplin positif. Kalau bicara tentang kata disiplin, apa yang tergambar di benaknya ibu guru kalau kita belajar tentang, kalau misalnya saya ucapkan kata disiplin, apa yang terbayang? Tentang peraturan, apa lagi? Kesepakatan. Ya, menghubungkan kata ini, biasanya banyak orang menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kemudian menghubungkan kata disiplin dengan hukuman, identik itu kata disiplin dengan kata hukuman. Tapi sebenarnya disiplin positif itu sebagai bentuk kontrol diri, belajar untuk mengontrol diri, itu kata disiplin, agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia, mengacu pada nilai-nilai, prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang yang kita namakan dengan nilai kebajikan. Contohnya begini, ibu-ibu kalau naik motor, misalnya kalau naik motor, kalau mungkin dekat mungkin tidak pakai helm, tapi kalau jauh pasti pakai helm. Kenapa? Karena kita sadar itu untuk keselamatan. Keselamatan itu termasuk nilai kebajikan. Kita tanpa disuruh akan pakai helm, dan maunya anak-anak juga seperti itu. Tanpa disuruh anak-anak harus belajar. Tapi caranya kita harus menanamkan disiplin positif agar anak-anak bisa mengontrol dirinya agar selalu ini mentaati nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau dulu itu biasanya kita kenal dengan peraturan. Kalau sekarang kurikulum merdeka itu kita kenal dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi tidak ada lagi namanya peraturan. Karena biasanya kalau peraturan anak-anak biasa sering bilang begini, peraturan ada untuk dilanggar. Tapi kalau diganti dengan nilai-nilai kebajikan, anak-anak akan berpikir positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan positif tanpa kekerasan, tanpa ancaman, yang dalam praktiknya melibatkan perilaku komunikatif antara guru dan murid. Kemudian penerapan disiplin positif ini mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi. Jadi bukan dihukum, tapi ada konsekuensinya dari setiap yang mereka lakukan. Sehingga murid ini sudah saya berikan contoh tadi, mengapa kita harus memakai helm. Karena itu adalah nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan dalam kurikulum merdeka itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sama dengan ibu guru sekarang kan karena semuanya orang Islam di sini, ketika melakukan sholat kan tanpa disuruh, karena kita yakin bahwa beriman bertakwa kepada Tuhan itu adalah kewajiban kita. Jadi tanpa disuruh kita melakukan. Nah, melalui penerapan disiplin positif ini diharapkan murid juga seperti itu. Jadi tidak ada motivasi dari luar. Harus disuruh sholat dulu, tapi harus motivasi dari dalam. Kita berusaha menanamkan motivasinya dari dalam, tapi tanpa menggurui atau memberikan hadiah. Oke. Ini selanjutnya ini 5 kebutuhan manusia. Saya yakin ini semuanya tahu. Jadi ini ada kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi siswa-siswa murid yang biasanya nakal itu ibu biasanya bukan karena dia nakal atau biasanya dia ingin mendapatkan karena kebutuhan kasih sayangnya itu biasanya tidak terpenuhi dari rumah misalnya tidak terpenuhi dari rumah kebutuhan kasih sayangnya karena orang tuanya mungkin terlalu sibuk, akhirnya dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan rasa terimanya ini dan kasih sayangnya di sekolah dengan banyak tingkah, dengan banyak pokoknya kegiatan di dalam kelas untuk mencari perhatian. Dia sebenarnya ingin memenuhi kebutuhannya yang ini. Dia ingin disayang dan ingin diterima. Kemudian kebutuhan penguasaan dan kemampuan. Jadi kalau ini anak-anak ingin mampu dalam pembelajaran dan kebutuhan kebebasan. Jadi dalam kurikulum merdeka kebutuhan kebebasan ini jadi anak-anak diberikan kebebasan untuk berekspresi atau mengerjakan tugasnya itu sesuai kemauan dia. Makanya kenapa di kurikulum merdeka itu dibagi. Misalnya yang gaya belajarnya visual
kita berikan kebebasan untuk membuat misalnya poster. Jadi kita penuhi kebutuhannya dengan memberikan kebebasan dia untuk bereksplor sesuai dengan kemauannya. Jadi harus tidak ibu guru kalau misalnya biasanya dia harus dibuat seperti ini, itu dirubah menjadi kamu mau buat seperti apa tugasnya. Jadi dibebaskan. Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Jadi pembelajaran agar kebutuhan kesenangan yang terpenuhi, pembelajaran harusnya menyenangkan, tidak menegangkan. Nah ini posisi kontrol. Ini posisi kontrol. Ibu sekarang ada di posisi kontrol yang mana? Ini ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Paling sering ada di posisi yang mana? Buat lu di atas. Ada penghukum dan pembuat bawah. Oke, ini saya berikan sedikit contoh. Ini posisi penghukum. Sini kamu. Ali, Ali, Ali. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Ngapain sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar kemarin. Yang kamu kenal. Sana. Kamu boleh lapangan basket. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu. Pak, pergi sana kau. Ya. Kenapa posisi kontrol menghukum ini tidak dianjurkan atau bahkan dihilangkan? Karena posisi kontrol ini, menghukum ini akan membuat si anak jadi dia selalu merasa dia akan selalu bersalah. Tapi dia tidak belajar dari rasa bersalahnya. Jadi dia hanya akan merasa bersalah, tapi tidak belajar. Jadi tidak akan berubah sikapnya karena tidak dibimbing untuk merubah sikapnya. Gitu. Dia hanya tahu bahwa kalau dia terlambat hukum, tapi dia tidak tahu kalau untuk memperbaiki itu bagaimana. Jadi dan posisi menghukum ini akan membuat anak sakit hati. Jadi akan memendam rasa sakit hati itu sampai akhirnya dia membenci ibu gurunya dan kadang tidak mau lagi masuk di dalam kelas atau kemudian tidak mau bertemu lagi dengan ibu gurunya, biasanya tidak terjadi. Selanjutnya ini posisi pembuat rasa bersalah. Ya, pembuat rasa bersalah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu mungkin manfaatnya ada
saja manfaatnya, tapi jangka pendek. Jangka panjangnya itu anak-anak akan ketika dia melupakan rasa bersalahnya, maka dia akan kembali ke perilaku awalnya. Oke, ini jika posisi kontrol pada posisi teman, guru sebagai teman. Kalau posisi kontrol sebagai teman, karena motivasinya masih dari luar, jadi anak akan membuat baik hanya dengan diperlakukan baik oleh guru. Jadi motivasinya itu masih dari luar, jadi tidak efektif untuk membudayakan yang namanya disiplin positif. Jadi anak-anak kalau tidak ketemu lagi guru yang baik seperti itu, dia tidak mau lagi datang pagi. Hanya karena gurunya baik. Oke, sekarang posisi pemantau. Kalau untuk posisi pemantau, jadi ibu guru di sini tidak memberikan hukuman, tapi memberikan konsekuensi. Jadi karena dia terlambat 20 menit, maka konsekuensinya dia akan tetap berada di dalam kelas meskipun sudah istirahat untuk mengejar ketertinggalan yang 20 menit di awal. Jadi tidak memberikan hukuman, misalnya keliling tadi seperti yang di awal, keliling lapangan. Tapi ini karena pemantau dia lebih bermanfaat dengan memberikan hukuman, mengejar ketertinggalan. Jadi apa yang dia tinggalkan itu yang jadi konsekuensinya. Oke, dan ini yang terakhir, ini adalah yang paling dianjurkan pada posisi ini.
manajer ini yang paling disarankan. Tapi bukan berarti kita tidak boleh menerapkan posisi kontrol dan hukum sebagai teman atau sebagai pemantau atau sebagai untuk merasa bersalah. Ada sikon yang membolehkan kita untuk menghukum, tapi semestinya menerapkan dulu posisi kontrol pada posisi kontrol manajer dengan menanyakan keyakinan, menanyakan solusi apa. Jadi solusinya dipikirkan sendiri oleh si anak, bukan kita yang memberikan solusi. Jadi anak akan sadar dengan sendirinya. Jadi ada motivasi intrinsik dari dirinya yang kemudian itu akan berlaku, akan berlanjut sampai walaupun dia tidak ketemu dengan guru lagi. Oke, yang terakhir ini tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini penyelesaian masalah. Bagaimana kita menyelesaikan masalah? Oke, yang pertama, stabilkan identitas. Ketika saya sudah jelaskan di awal tadi, sempat jelaskan bahwa kita merubah dari anak yang nakal, anak ketika membuat kesalahan itu mereka sudah salah, tapi merubah menjadi setiap tindakan itu memiliki tujuan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, yang pertama dilakukan adalah menstabilkan identitasnya. Kenapa harus menstabilkan identitas? Agar anak tidak selalu gagal. Jadi dia tidak akan merasa selalu gagal. Dengan menstabilkan identitas, anak diharapkan menjadi berpikir ke depan. Jadi pertama, berdasarkan prinsip berbuat salah adalah proses belajar. Jadi setiap anak-anak membuat kesalahan itu adalah proses belajarnya mereka. Jadi bukan berarti karena mereka salah, bukan, tapi karena itu adalah proses belajarnya mereka untuk lebih tahu. Mungkin akan diulangi ke depan. Tapi kalau kita selalu menanamkan keyakinan bahwa apa yang dia lakukan akan ke depannya, dia tidak akan melakukan hal yang sama lagi. Kemudian berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Ini bukan teori saya, Ibu, ini teori dari Diana Gosen. Jadi ini teori dari Diana Gosen, dia menerapkan bahwa kita harus yang pertama dilakukan adalah menstabilkan identitas. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, bisa kita katakan ini contoh kalimat validasi tindakan yang salah. Kamu melakukan kesalahan pasti ada tujuan, pasti ada alasannya, pasti ada tujuannya. Ditanyakan alasan tujuannya, karena setiap apa yang dilakukan, walaupun itu kesalahan pasti ada alasannya. Atau bisa ditanyakan, kamu melakukan kesalahan itu wajar, manusia memang tempatnya salah. Jadi dia merasa bahwa ini tidak marah ke saya. Oh, ibu ini mencoba untuk mencarikan solusi. Dia tidak marah, jadi tidak akan ada rasa benci di hatinya. Kemudian yang disampaikan tidak dengan nada menghakimi. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Keyakinan sudah saya singgung tadi di awal tentang keyakinan kelas. Bagaimana kita membuat jadi peraturan-peraturan yang misalnya tidak boleh datang terlambat, itu termasuk keyakinan atau kebajikan, nilai kebajikan. Tidak boleh datang terlambat di kelas, diganti menjadi saling menghargai. Jadi kalian harus saling menghargai orang. Saling menghargai orang itu bagaimana? Tidak datang terlambat, menghargai ibu dengan tidak datang terlambat. Karena kalau peraturan itu biasanya anak-anak karena konotasinya negatif, karena pengertiannya negatif, jadi anak-anak itu semakin dibuat peraturan, semakin dia ingin melanggar. Jadi dirubah. Sebenarnya dirubah ininya saja yang dirubah, konotasinya dirubah saja. Jadi peraturan menjadi keyakinan. Jadi kita harus mengajarkan bahwa anak-anak harus saling menghormati. Jadi walaupun dia tidak di sekolah, ketika dia di luar sekolah mau adakan misalnya ada kegiatan, dia akan tetap datang tepat waktu karena dia yakin dia harus menghargai yang melatihnya misalnya.
Oke, ini adalah materi terakhir. Ini materinya memang sudah saya jelaskan full karena saya sebenarnya mau berdiskusi dengan ibu guru di sini. Jadi saya sekarang buka sesi diskusi. Mungkin dari penjelasan saya tadi atau dari pemaparan saya tadi mungkin ada yang mengganjal di hatinya, saya persilahkan ibu, atau ada yang misalnya membagi pengalamannya, atau misalnya ada yang kurang setuju dengan penjelasan tadi dari materi yang budaya positif tadi. Ada? Ada nih. Ya. Ini kan saya berbicara. Terima kasih. Mohon maaf, ini suara Faro. Saya berbagi dengan ibu karena kebetulan ini pengalaman yang saya hadapi. Seperti tadi kan saya menghukum tadi ada di situ poin-poinnya, ada 3 poin itu yang berhukum positif, yaitu dia membaca, ada yang maksudnya dengan lembut lah dia berusaha. Ada seorang murid saya di kelas 3 sudah begitu, saya sudah terapkan begitu. Ketika saya hukum dia dalam bentuk membaca, saya panggil dia, saya bimbing dia. Kendalanya ternyata anak tersebut memang tidak berminat. Tidak berminatnya di mana? Kalau ini saya perhatikan toh, apakah itu kurang kontrol orang tuanya atau bagaimana ya? Karena saya sadar juga tujuan saya ingin mencerdaskan dan merubah anak itu. Tetapi jam saya di sekolah pertama tidak 1 kali 24 jam. Yang kedua, setelah saya fokus terus ke dia, anak yang lain terbengkalai karena 16 orang di dalam, 15 orang terbengkalai. Akhirnya anak ini saya berikan kebebasan seperti begitu. Hukuman bagi dia, tapi menurut saya itu hukuman bukan yang baik. Saya ambil kursi, saya kasih duduk sendiri dia. Karena buku tidak cukup, saya kasih juga dia buku sendiri. Tetap juga dia cuma begitu saja, dia terima begitu saja. Dia bosan, dia lari keluar. Di luar dia bermain di ujung kelas, saya pantau dari sini. Saya memantau dia, tapi dalam hati saya, yang bagaimana lagi saya mau bisa terapkan Pak ini anak. Karena yang takutnya, dia masuk ke dalam kelas, waktu saya hanya habis ke dia, yang lain juga pusing. Setelah itu, kalau saya tidak bebaskan juga dia keluar di luar sana, maunya itu di luar, ya ganggu teman-temannya yang lain. Saya pusing juga saya. Saya juga biarkan terus-menerus dia di situ. Saya takutnya dia celaka pada jam sementara saya mengajar. Nah, jadi bagaimana solusi? Bagaimana lagi itu yang saya harus mau? Saya sudah konsultasi dengan orang tuanya bahkan. Saya ke orang tuanya. Apa satu saja jawaban orang tua? Ibu, pukul dia kalau sudah lari. Saya pikir kalau tiap hari saya pukul. Mau jadi binatang. Jadi saya tarik satu kesimpulan berarti ini anak pertama memang kurang kontrol. Karena saya perhatikan ini anak tidak tinggal dengan ibunya, tinggal dengan nenek. Kurang kontrol. Akhirnya setelah tidak terkontrol sama orang tuanya, dia setia dengan sekolah. Di rumah dia tidak dapatkan, di sekolah dia dapat. Jadi berarti begini. Jadi bagaimana itu untuk mau selanjutnya lagi saya? Itu sekarang ini sementara belajar. Kayak dimerdekakan nih. Kasih buku saya. Tugas yang saya bikin saya fotokopi tadi, saya tidak kasih sendiri dia. Kau biar sendiri di sini, tapi di situ kelompokmu. Jadi saya masih kasih. Berarti mau kerja kelompok ini, bimbing dia. Yang 2 orang ini, bimbing dia. Apa dia dengan atau bagaimana malah dia senang. Saya keluar, saya bilang ibu saya keluar sebentar ke kantor karena ada sosialisasi. Jadi kalau saya pulang saya mau kontrol tidak tahu apa lagi yang dia lakukan. Kira-kira bagaimana itu solusinya lagi? Iya, jadi saya mungkin tidak memberikan solusi, tapi saya memberikan pandangan ke ibu. Jadi ini berdasarkan apa yang saya dapat dari pendidikan Jawa dan pelatihan kurikulum merdeka. Jadi memang pada kurikulum merdeka itu kenapa di awal itu diadakan yang namanya assessment diagnostik itu untuk mengetahui itu kebutuhannya anak ini seperti apa. Nah, itu kan sudah tahu bahwa kebutuhan anak ini sebenarnya dia kurang terkontrol dari jadi akhirnya kebutuhan rasa diterimanya, kebutuhan rasa kasih sayangnya dia mencoba
pembelajaran seperti itu kan berarti ibu sudah menerapkan pembelajaran dan diferensiasi. Jadi memang anak diberikan pembelajaran sudah sesuai, harus sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau memang anak yang membutuhkan perhatian, maka itu yang diberikan. Anak yang pemahamannya itu lebih tinggi, kalau yang saya dapat dikatakan, anak yang pemahamannya lebih tinggi itu boleh kita dampingi sekitar 30% saja. Kita mau mendampingi yang lebih membutuhkan perhatian, itu termasuk diferensiasi pembelajaran. Jadi itu kita memberikan apa yang dia butuhkan. Gitu. Kalau misalnya kita mau merubah, berarti karena dia mencoba ini kan mau memenuhi kebutuhan dasarnya, dan merasa ingin disayangi, maka dia harus dulu merasa bahwa dia disayangi di sini. Dia disayangi, dia diperhatikan, tidak ditekan gitu. Kalau sudah terpenuhi rasanya atau diterimanya ini, maka dia akan membiarkan dirinya untuk dikontrol. Ketika rasa kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, dia akan dengan senantiasa memberikan dirinya untuk nanti kalau ibu bilang begini, dia akan mengikut karena dia membiarkan dirinya dikontrol karena kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Nah, memang untuk memenuhi rasa kebutuhan itu memang tidak gampang. Memang ada jangkanya, ada jangka waktunya. Untuk dia merasa disayangi dan diterima itu ada jangka waktunya. Jadi, tapi ibu sudah melakukan namanya diferensiasi proses, dia memberikan mendampingi dia lebih dari teman-teman yang lain, itu tidak salah dalam kurikulum merdeka. Itu malah dianjurkan. Jadi orang yang anak-anak yang cepat mengerti itu dia boleh didampingi 30-50%. Kemudian kita mendampingi yang memang membutuhkan. Jadi bukan dibiarkan yang lain, tapi ibu sudah benar prosesnya itu. Ibu lebih perhatian kepada yang membutuhkan. Kalau apa yang saya dapat dari bagian seperti itu. Kemudian kalau dari kurikulum merdeka, kalau misalnya susah memahami pembelajaran, yang sulit memahami pembelajaran itu bisa dia hanya misalnya dalam materi dia sudah dikatakan memenuhi standar kalau misalnya sudah memenuhi 50% dari materi. Jadi kalau dia sudah paham 50% dari materi sudah tidak apa-apa, Bu. Jadi tidak harus sama pemahamannya sama kalau dalam kurikulum merdeka. Anak-anak itu tidak harus pemahamannya sama. Jadi kalau yang pemahamannya lambat, 50% saja dia pahami atau 80% saja dia pahami, itu sudah boleh. Nah, sudah bisa dinaikkan kelas. Itu sudah boleh. Dia tidak kalau dalam kurikulum merdeka tidak harus 100% semua anak. Dari 80% saja dia bisa, sudah boleh. Atau 50% saja. Yang penting memang dia diagnostiknya ini anak lambat untuk pembelajaran. Jadi boleh seperti itu. Jadi kalau solusinya mungkin saya karena saya cuma dapat pelatihan dan saya belum menjadi karena saya cuma mengajar di SMP, jadi saya belum dapatkan pengalaman yang seperti itu. Cuman kalau dari apa yang saya dapat materinya seperti itu, jadi sudah benar itu apa yang dilakukan itu lebih memperhatikan anak yang memang membutuhkan. Jadi mencoba memenuhi kebutuhan dasar itu sudah benar. Jadi tinggal bagaimana kemudian memahami bahwa itu materinya itu. Kalau memang maksudnya materinya menurutnya itu sudah 80% dia bisa dia dibiarkan, ditinggalkan saja materi yang itu, yang penting kalau 40% dia bisa lanjut ke materi berikutnya atau berikutnya. Kalau dari kurikulum mereka seperti itu, Bu. Jadi tidak memaksa anak harus 100% paham. Mungkin ada teman-teman guru yang lain. Ada juga kekurangan, tapi itu satu kelebihan, tapi kekurangan juga. Ketika dia saya perlakukan begitu, saya perhatikan yang lainnya bisa juga saya perhatikan. Akhirnya mereka kumpul di meja begini, so tidak bisa bernapas. Saya biar yang so paham, dia juga datang bagi saya bilang, kau kan sudah paham, nah tidak usah dulu tahu. Jadi saya bilang, memang itulah bedanya mungkin Bu, karena ibu di tingkat SMP
atau yang tingkat SMP, jadi memang tingkat SD. Jadi memang guru memang di kelas 3. Jadi saya mohon maaf kadang itu teman-teman betul. Seperti ada kumpulan begini tuh apa biasa kenapa keluar dari kelas Bu. Karena dengan berbagai macam cara juga orang ada yang tidak ingin ditinggal, ada yang sudah tahu-tahu sudah pamit bye-bye guru. Seperti tadi, memang sudah terima kode di sini. Masih baku Anda sampai saya sudah begini. Kamu kan tadi sudah paham, tidak usah dulu ditanya, ibu guru sudah mau ke kantor sudah ini. Iya, karena kebutuhan dasarnya anak-anak, kebutuhan mereka mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi mungkin karena orang tuanya kurang perhatian di rumah, karena bahkan dengan saya Bu, pengalaman saya ada wali murid yang selalu ingin saya praktikan. iya, Ini baru-baru masuk lagi DPC saya bilang bagaimana saya ada yang ibu ini. Ayo dong, mulai dari anaknya dia suruh praktikan sampai dia dengan sendirinya. Cuma bagusnya anaknya tiap hari datang sekolah, PR selalu ada. Tapi dia tidak tahu juga bagaimana merawat anaknya di dalam kelas. Ini masalah di DPC, so pusing saya belum balas chatnya di itu. Sudah saya chat dia bilang tantangan. Kadang saya merasa begini, ada tahun depan tahu saya di kelas 3. Pernah di kelas yang lebih tinggi. iya. Kalau dari fasilitator itu Bu, kalau dia ini fasilitatorku, dia kepala sekolah di SD. Jadi beliau itu menerapkan ini itu di sekolahnya, padahal dia masih dia kepala sekolah, tapi dia mau menerapkan ini karena menurutnya begini, ketika dia sudah menerapkan ini, maksudnya dia berpikir dia tidak mau merubah anak, tapi dia kayak mengerti. Jadi dia akhirnya mengerti, oh anak-anak memang begitu anak-anak. Jadi rasa emosi yang mau suka bahukum, mau suka bacegit, mau suka bakukul, iya itu. Jadi budaya positif ini bukan untuk membuat anak-anak jadi mengikuti perintah kita, tapi motivasinya dari luar tidak ada, dari luar, dari dalam tidak ada. Jadi kalau kita bisa menanamkan motivasi dari dalam, anak-anak itu dengan sendirinya akan berbuat. Jadi tanpa disuruh mereka akan belajar. Cuman itu memang Bu waktunya. Kepala sekolahnya fasilitator saja itu dia butuh setidaknya 6 bulan, 1 semester untuk bisa akhirnya anak-anak paham dengan keyakinan itu atau paham dengan metode yang dia kasih. Itu butuh waktu setidaknya 6 bulan dan itu konsisten tiap hari. Jadi memang tidak mudah untuk menerapkan yang budaya positif ini, tapi bisa dirubah pelan-pelan. Misalnya jadi anak-anak yang tadinya misalnya dibentak-bentak, dihukum misalnya, atau dipukul misalnya, kalau dia dirubah bisa dicoba Bu, kalau dia dirubah menjadi kamu nanti maunya bagaimana nak, jadi dihaluskan gitu. Nanti itu perlahan dia berubah Bu. Jadi kalau sudah berlangsung lama itu juga, jadi akan tertanam di hatinya itu keyakinan itu. Itu tujuan dari budaya positif yang hari ini saya sampaikan. Itu hanya untuk supaya guru dan anak-anak itu mencapai kesepakatan, karena kita sama-sama manusia, dan untuk memanusiakan manusia itu harus sama-sama mencapai kesepakatan antara guru dan anak. Kalau menurut fasilitatornya saya seperti itu. Mudah-mudahan karena ini sudah mau 6 bulan ini Bu. Sudah mau masuk 1 semester, dia lihat memang. Iya, karena kan anak-anak memang kalau diperhatikan, kalau kurang perhatiannya memang seperti itu kan. Apalagi Ibu lebih senior dari saya, pas kan lebih paham, sudah lebih tahu bagaimana anak-anak. Cuman ini dari materi ini diharapkan jadi anak-anak itu akan lebih sadar diri, jadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi bukan nanti kita suruh. Insya Allah anak-anak kalau Ibu sudah lakukan secara berkala, sudah mau hampir 6 bulan, insya Allah kalaupun bukan 6 bulan, insya Allah 7 bulan atau 8 bulan itu bisa. Dan itu manfaatnya bukan nanti bukan hanya Ibu lihat di sini, nanti kedepannya Ibu pas dia masuk SMP, masuk SMA itu bisa lihat manfaatnya.
Kalau saya perhatikan ini, dia itu maunya cuma seperti kumpul begitu. Kalau ada yang tapi dengan posisi sekolah kita kan pasti yang belum meninggal, toh. Jadi saya perhatikan ini anak kecil. Dia maunya itu yang pembelajaran dan bukan di dalam kelas. Oh, kayak belajarnya kinestetik Iya, kayak. ini sebenarnya iya, kita di sekolah kita ini. Mungkin ini seperti kalau kita memakai pembelajaran yang berbeda, biasa. Kadang itu yang saya dapat walaupun saya tidak terlalu mahir ini. Sudah juga saya biar yang melalui HP dan semoga. Sedangkan di saya situ nggak sampai ke situ. Jadi saya memang ini anak nanti kebutuhan khusus begitu. Dia cocoknya nanti di sekolah yang memang serba lengkap seperti ini. Iya. Kebutuhan kinestetiknya ya. Dengan alit itu saya sudah memang. Tapi saya tidak bosan juga sih. Ini saya mau rekomendasikan ada Diulangi Pak, bisa diulangi. media pembelajaran yang lewat game ini. Bisa kayaknya untuk anak-anak SD. Apa ya? Dia mana kasih sekali. Ini halamannya word wall, jadi di sini banyak permainan yang ibu guru bisa atur sendiri anunya, bisa atur sendiri materinya. Ini namanya ini halamannya word wall, jadi bisa diatur sendiri. Mungkin jaringan. Iya. Jadi dia games. Iya, games. Terserah mau bikin apa nak? Mau bikin Iya, apa? games. Kalau dia anak-anak Iya, main. Jadi karena cuman ini memang dia harus pakai jaringan, pakai handphone. Itu dia no yang saya maksud, kecuali untuk memenuhi kebutuhan anak yang seperti begitu. Mesti juga bukan cuma dari kita yang siap, tapi dari penunjang tersebut. Jaringan juga masuk. Ada lagi ibu yang mau didiskusikan? Kalau tidak ada, saya tutup saja. Terima kasih sudah mendengarkan selama beberapa menit. Maaf untuk segala kekurangan karena saya ini untuk memenuhi tugas saya di modul 1. Jadi ini salah satu tugas kami untuk mendiseminasikan budaya positif. Jadi kami diminta untuk mensosialisasikan tentang budaya positif. Nanti mungkin kedepannya ibu-ibu mungkin berminat untuk ikut guru penggerak gitu. Oke, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.